Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama hadir di acara ini dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. Haji Ilyas SHMH. Yang kami hormati Kaprodi Ilmu Komunikasi Bapak Dr. Zainal Abidin SIKOM MIKOM. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ibu Luluwatu Nayiroh SIKOM MIKOM, serta generasi bangsa Indonesia yang kami banggakan. Sebelum itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Hoirunisa Salsabila dari kelas 3C, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hadirin sekalian, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato tentang bahayanya sampah plastik. Pencemaran lingkungan akibat sampah plastik semakin mengkhawatirkan. Masyarakat yang kurang pengetahuan dan berperilaku buruk dalam pengelolaan sampah plastik dapat menimbulkan gangguan kesehatan dan lingkungan karena derajat kesehatan masyarakat ditentukan oleh kondisi pejamu, agen atau penyebab penyakit, dan lingkungan. Sampah plastik yang berbahaya dan sulit dikelola memerlukan waktu yang cukup lama untuk membuat sampah plastik benar-benar terurai. Sampah plastik yang tidak bisa terurai oleh bakteri merupakan masalah yang serius bagi pencemaran lingkungan. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, bahwa pertambahan penduduk dan perubahan konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam, kini perlu perubahan cara pandang masyarakat mengenai sampah dan cara memperlakukan atau mengelola sampah tersebut. Pada konsep Hendrik Bloom, faktor lingkungan merupakan unsur penentu kesehatan dalam studi yang dilakukan oleh UN atau Environment Program berjudul Single Use Plastics: A Roadmap for Sustainability pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa sampah plastik berupa kantong dan styrofoam memerlukan ribuan tahun untuk bisa terurai. Menurut Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia atau INAPLAS, 65% konsumsi plastik nasional masih didominasi oleh plastik kemasan. Dari total permintaan plastik kemasan, sekitar 60% diserap oleh industri makanan dan minuman. Plastik adalah istilah umum bagi polimer, yaitu material yang terdiri dari rantai panjang karbon dan elemen-elemen lain yang berupa oksigen, nitrogen, klorin, atau belerang, yang mudah dibuat menjadi berbagai bentuk dan juga ukuran. Plastik dibuat dengan cara polimerisasi, yaitu menyusun dan membentuk bahan-bahan dasar plastik atau monomer secara sambung-menyambung. Penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti sudah tidak jarang lagi melihat hal-hal yang terbuat dari plastik, baik itu sebagai kemasan makanan sampai pembawa barang belanjaan. Penggunaan kemasan plastik sebagai pembungkus makanan saat ini bisa dikatakan terus meningkat setiap harinya. Nah, hal ini dapat disebabkan karena kebutuhan manusia yang tidak pernah berhenti untuk terus-menerus menggunakan kemasan plastik tersebut. Padahal kita semua tahu bahwa sampah plastik merupakan bahan yang sulit terurai di tanah dan memerlukan waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 1000 tahun untuk dapat menguraikannya. Akan tetapi, karena plastik dianggap sebagai kemasan yang praktis dan juga murah untuk digunakan, terutama dalam membungkus makanan, maka penggunaannya pun terus-menerus meningkat dari hari ke hari. Meningkatnya penggunaan kemasan plastik ini ternyata menyebabkan berbagai macam permasalahan, yaitu permasalahan lingkungan terutamanya, seperti semakin bertambahnya volume sampah plastik di tempat pembuangan sampah maupun di TPA.
Tersumbatnya saluran drainase oleh sampah plastik sehingga dapat menyebabkan banjir, menyebabkan perubahan iklim akibat pembakaran sampah yang dilakukan, dan mencemari tanah dan air tanah. Hampir setiap hari kita pasti membutuhkan sampah plastik, tanpa sadar akan sampahnya. Bisa kita perhitungkan seberapa besar penggunaan sampah plastik setiap harinya. Banyak masyarakat yang menggunakan sampah plastik sebagai pembungkus makanan. Misalnya saja saat kita membeli gorengan, pasti dibungkus menggunakan plastik, atau saat kita berbelanja di minimarket, pasti alat yang digunakan untuk membawa barang belanjaan kita adalah plastik. Kesadaran masyarakat untuk meminimalkan penggunaan plastik pun masih sangat kurang. Padahal bahaya yang akan dihadapi dari sampah plastik pun sebagian dari mereka telah mengetahuinya. Nah, di sini terdapat beberapa cara penanggulangan penggunaan sampah plastik. Di balik segala dampak buruk yang dibawa oleh penggunaan plastik, ternyata terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi penggunaan plastik sehingga dampaknya pun bisa berkurang. Terdapat beberapa cara penanggulangan plastik yang bisa kita lakukan dengan cara-cara sederhana. Yang pertama adalah membawa reusable bag atau tas ramah lingkungan saat berpergian. Selain ramah lingkungan, juga cocok untuk dibawa kemana saja. Yang kedua, kita juga bisa membawa tumbler atau lunchbox saat ke sekolah ataupun ke kantor. Karena selain hemat, juga dapat meminimalisir sampah plastik yang berbahaya. Dan juga kita berpartisipasi dalam diet kantong plastik. Mungkin cara-cara ini belum dilakukan oleh banyak orang, namun kita sendiri bisa memulai melakukan hal ini dari diri sendiri terlebih dahulu, sehingga bisa menjadi contoh dan juga bisa dilakukan oleh orang lain. Agar semakin banyak orang yang melakukan hal ini untuk di lingkungan yang tetap terjaga pada masa depan. Karena walaupun tindakan tersebut hanya tindakan kecil, tapi bisa berpengaruh besar terhadap lingkungan. Seperti pendapat dari Yen Rizal pada tahun 2016, ketika masyarakat bisa menjaga lingkungan dan merawat lingkungan dan saling bergantung satu sama lain, disitulah makna dari komunikasi lingkungan yang mana manusia bisa berinteraksi langsung kepada lingkungan. Proses komunikasi lingkungan terjadi karena adanya kesadaran dari diri manusia. Harus mempunyai kesadaran terhadap lingkungan dan juga membatasi penggunaan sampah plastik karena sangat susah diurai. Kita sebagai generasi muda harus bisa mengelola sampah plastik dengan cara menggunakan bekas plastik itu sendiri dengan membuat tas plastik dan juga lainnya. Permasalahan sampah di Indonesia sampai sekarang masih sangat sulit untuk dipecahkan karena penggunaan sampah plastik sampai saat ini sangat meningkat. Sebagai generasi muda, kita harus bisa melakukan hal-hal kecil yang dimulai dari diri kita sendiri. Biasakan untuk mengurangi sampah plastik. Jika kita gunakan, kita bisa mendaur ulangnya. Saya cukupkan pidato saya sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan perbuatan yang menyakiti para hadirin sekalian. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.